Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk pemirsa semuanya. Balik lagi bersama sub kelompok 2 di angkatan 38. Video kali ini membahas tentang Indonesia Minim Literasi. Disimak ya. Hai Sobat Transportasi, kalian tahu nggak sebagai insan-insan transportasi kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat literasi terendah di dunia? Dilansir dari laman web Kominfo dan laman web Whiteboard Journal, UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Dan menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan. Hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang masyarakat Indonesia hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Cukup memprihatinkan. Begitu juga menurut Program for International Student Assessment atau PISA yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah di tahun 2019 di peringkat 62 dari 70 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kurangnya minat literasi atau minim literasi yang dinyatakan dalam buku Generasi Emas karya Ahmad Rifai, yaitu yang pertama, banyak generasi muda yang menjadi generasi pemalas, di mana generasi muda yang mengalami minim literasi akan sulit untuk berkembang dan membuat dirinya menjadi pemalas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan daerah lain, bahkan negara luar. Hal minimalis seperti ini, minim literasi itu menyebabkan ilmu sulit untuk berkembang dan ilmu pun tidak tampak untuk masuk. Dan yang ketiga, sulit mendapatkan pekerjaan karena minimnya pengetahuan, di mana pada syarat untuk mencari pekerjaan sekarang banyak persyaratan yang harus dicari dan pengetahuan pun menjadi dasar untuk kita melakukan tes wawancara pekerjaan. Yang selanjutnya, generasi muda yang malas membaca akan sulit dalam bersosial karena wawasan yang kurang, di mana jika generasi muda yang mengalami minim minat membaca, itu akan mengalami kurangnya dalam wawasan sehingga malu untuk bersosial dengan orang lain, sehingga menyebabkan sifat introvert atau untuk menyendiri dan tidak mau bersosial dengan orang lain. Yang kelima, generasi muda akan sulit mengembangkan potensi dalam diri karena sempitnya pengetahuan, di mana setiap orang pasti memiliki potensi, namun jika tidak dikembangkan, dia akan di tempat itu-itu saja. Maka ini berdampak pada potensinya jika tidak dikembangkan. Dan yang terakhir, banyak generasi muda yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan cenderung egois karena sibuk dengan dirinya sendiri, di mana jika dia minim untuk membaca, dia akan malas untuk bersosial, sehingga dia pun melihat lingkungan sekitar pun enggan, dan dia hanya udah, yang penting saya sendiri dulu, selesai. Sekiranya itulah dampak-dampak dari minim literasi. Ayo kita untuk meningkatkan tingkat membaca dan memberitahu. Sekiranya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penyebab fundamental yang tak boleh luput dari tinjauan pemerintah. Pertama, kasus buta huruf. Di Indonesia telah tercatat sekitar 3,4 juta jiwa mengalami buta huruf. Papua merupakan daerah yang paling tinggi persentasenya. Sebenarnya ini cukup ironi, mengingat Indonesia pernah menggelontorkan dana yang menggiurkan dalam otonomi khusus Papua Jilid 1, yang semestinya digunakan untuk membenahi masalah-masalah pendidikan. Kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia umumnya tak ada yang mengarahkan siswa untuk menyukai dan setidaknya memberikan waktu membaca dan menulis. Siswa hanya dijali bermacam-macam mata pelajaran dan dituntut untuk menghafal semua itu. Dengan adanya kebijakan full day school, rutinitas ini kian terasa melelahkan. Siswa tak pernah diajari bagaimana memahami dinamika persoalan yang terjadi dalam lingkup sosialnya, ditambah lagi dengan sistem peringkat yang membuahkan persaingan. Ini tak hanya menyebabkan siswa teralienasi dan akal kritisnya tergerus, melainkan juga menipiskan esensi pendidikan yang berupa kekeluargaan dan gotong royong. Memang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melakukan gebrakan dengan mencetuskan kebijakan asesmen kompetensi dan survei karakter yang salah satunya isinya menumbuhkan kembangkan literasi siswa. Namun kebijakan yang dikabarkan dalam segi konteks
senafas dengan metode PISA ini akan diimplementasikan tahun depan. Pada tahun 2016 silam sebenarnya pernah dicetuskan program gerakan literasi sekolah, namun metode yang semrawut mendorong program ini berjalan tidak efektif. Beban persoalan yang sudah berat itu ditambah dengan persoalan industri perbukuan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tertulis bahwa aktor industri perbukuan khususnya penerbit hanya mendapatkan insentif pajak, terlebih lagi negara hanya menanggung PPh 21 pegawai penerbitan dan percetakan. Maka jangan heran jika saat pandemi ini industri perbukuan berada di ambang kebangkrutan. Namun melihat kondisi literasi di Indonesia yang sungguh mencemaskan, pemerintah justru kerap melakukan razia buku-buku kiri di sejumlah tongkrong di Indonesia. Sebenarnya beberapa kali malah ditemukan buku-buku yang sama sekali tak mengandung unsur ideologi. Salah satunya ialah Islam Sontoloyo karya Soekarno. Buku ini semacam panah yang dilesatkan pada yang menyeliputi alam pikir orang muslim waktu itu. Tindakan tersebut tak hanya bermanfaat melainkan juga menimbulkan ketakutan dan pada taraf tertentu merupakan bentuk desukornisasi. Padahal tindakan tersebut sudah dilarang dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 PNPS 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks historis Indonesia, razia buku-buku kini dilangsungkan secara besar-besaran di zaman Orde Baru. Tindakan ini hanya mencerminkan ketakutan rezim pada komunisme, melainkan juga ketakutan jika kekuasaannya tercongkel. Sepertinya ini juga berlaku dalam pemerintahan sekarang, namun sebagaimana kata Milan Kundera, seorang novelis besar dunia, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya. Maka pastikan bangsa itu akan musnah, sehingga jika pemerintah melangsungkan tindakan konyol itu, maka pemerintah ingin menghancurkan bangsanya sendiri. Baik kawan-kawan sekalian, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Solusi yang pertama adalah permudah akses mendapatkan buku. Saat ini terdapat banyak sekali kampung literasi yang telah diinisiasi oleh pemerintah. Terdapat 514 kampung literasi di seluruh Indonesia dengan dana 160 juta rupiah per kampung literasi. Selain itu, Presiden Jokowi telah meresmikan program pengiriman buku gratis setiap tanggal 17 Agustus. Dengan program ini diharapkan dengan semua masyarakat dapat membaca dengan mudah dan dengan biaya terjangkau. Solusi yang kedua adalah meningkatkan mutu bacaan. Berdasarkan data IKP, ada kurang lebih 30.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahunnya. Namun faktanya, tiap orang di Indonesia rata-rata hanya membeli 2 buku dalam 1 tahun. Betapa sedikitnya jumlah tersebut. Maka untuk itu, para pegiat buku harus melakukan peningkatan mutu dengan meriset tema dan konten agar menarik perhatian bagi para calon pembaca. Untuk solusi yang selanjutnya adalah perbanyak program literasi. Langkah lain yang saat ini banyak dilakukan adalah mengadakan berbagai program bertajuk literasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah menyelenggarakan Festival Literasi Sekolah atau yang disingkat FLS setiap tahunnya. Program ini sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi mulai dari membaca, menulis literasi, serta untuk memotivasi agar gerakan literasi di sekolah dapat berjalan dengan baik dan benar. Untuk solusi yang terakhir adalah tata kelola perbukuan di Indonesia. Di sini, peran teknologi harusnya dapat menjadi penyokong pengelolaan buku, menyediakan penjualan e-book dan portal jual beli melalui internet seharusnya dapat menjadi salah satu cara yang jitu. Keberadaan toko buku online atau TBO tentunya membantu mereka dalam mendapatkan buku-buku tersebut. Tadi adalah 4 solusi tentang cara mengatasi minim literasi di negara kita. Terima kasih. Sekian dari kami, selamat beraktivitas.